Karena Mbak Lia lagi sibuk belakangan ini, jadi untuk sementara saya menggantikan dia mereview CPU cooler seperti ini. Saya nggak tahu kapan nanti Mbak Lia mulai mereview lagi ya, tapi whatever lah, sementara saya akan mereview sebisa saya dulu. Dan di depan saya kali ini sudah ada sebuah CPU cooler dari brand yang cukup price performance dan bagus. Ini adalah PC Cooler. Seri lengkapnya adalah RT500 Digital ARGB BK. Ada BK-nya karena dia warna black, ada ARGB-nya karena dia pakai fan ARGB, dan dia ada digitalnya karena memang ada display digital di bagian top cover CPU cooler yang satu ini. Harganya sih memang bukan yang murah-murah banget, dan kalau dibandingin dengan salah satu CPU cooler terbaik yang price performance di harga 250 ribuan seperti Deepcool AG400 ini, jelas harganya jauh guys. Tapi nanti kita coba lihat, kita review singkat secara fisik bagaimana build quality-nya, dan nanti kita tes dan kita bandingkan dengan si Deepcool AG400. Yuk langsung aja sekarang kita cus buka. Pertama-tama ini kita mendapatkan dua lembar kertas. Ini apa nih, nggak tahu. Instruction for temperature display function. Oh, ini untuk download aplikasinya guys. Jadi untuk menampilkan display temperatur di top cover CPU cooler ini nanti harus download aplikasi dulu. Kemudian ini seperti biasa ya, kertas manual petunjuk pemasangan. Dan ini pertama-tama kita dapetin sebuah bracket backplate dari bahan plastik ya sayangnya, bukan dari besi, yang multi socket untuk Intel. Biasanya ini bisa 115X sampai 1700. Dan ini adalah bracket mountingnya, warnanya juga hitam guys. Jadi senada ya dengan heatsinknya dia, karena memang yang versi warna black. Bahkan bracket mountingnya pun bukan warna chrome, tapi warnanya juga ikut-ikutan menjadi black. Ini untuk AMD, cuman beda bentuk sedikit. Kemudian ini juga ada set baut dan spacer untuk pemasang bracket mountingnya. Terakhir ini besi pengait untuk memasang fan ke heatsink. Kita cuman dapat sepasang ya, cuman dapat dua. Jadi kalau mau tambahkan fan satu lagi di belakang, kita harus beli pengaitnya terpisah. Terakhir ini kita dapetin thermal grease high performance CPU GPU conductivity yang nggak ada merek ataupun spesifikasinya. Dan ini fan-nya guys, sekilas saya memegang, fan-nya cukup solid. Dia ada 7 bilah blade dengan model standar yang warnanya transparan ya, nanti bisa nyala ARBG. Ini dia ada karet damper di bagian sudut-sudutnya untuk mengurangi getaran atau gesekan. Kemudian kita dapetin konektor 4 pin PWM dan 5 volt 3 pin yang sudah ada male dan female-nya, jadi bisa di daisy chain untuk dicabang. Oke lah. Heatsinknya sendiri seperti ini guys, lumayan berat untuk sebuah CPU cooler harga terjangkau ya. Kita dapetin silika gel juga. Ini dia desainnya agak sedikit offset ke belakang, jadi agak serong ke belakang sedikit untuk menambah clearance dengan RAM nanti saat dipasang di motherboard. Dan warna heatsinknya ini full black sampai ke top cover yang berbahan plastik. Cuma sayangnya kalau kita perhatikan di sini, plastiknya berkesan agak murahan, tapi desainnya bagus, saya suka. Jadi posisinya seperti ini ya, ada logo CPS di atasnya, dan dia full black semi transparan yang nanti akan bisa nyala temperatur display di sini. Dan ini juga ditambahkan sedikit desain pemanis di bagian bawah segitiga ala-ala CPS PC cooler yang sekarang warna orange. Heat pipe-nya ada 4, dan ini direct kontak dengan prosi langsung. Sorry kok 4 sih, ini ada 5 guys ternyata. Wah, sesuai namanya ya, dia RT500. Jadi dia punya 5 heat pipe dengan ukuran standar. Posisinya semua rapat berdempetan, dan base plate-nya pun finishingnya rapi, bagus. Plus dia sudah ada baut
model Pegas yang tertanam di sini supaya memudahkan instalasi. Oke, sekarang kita akan langsung coba aja ya pasang di motherboard jadul saya, Intel Socket 1150 seperti biasa. Yang satu ini guys, saya pilih yang model seperti ini karena memang jarak antara CPU dengan RAM ini tipis atau sangat pendek. Jadi ini benar-benar untuk mengetes clearance antara CPU cooler dengan RAM. Pertama kita buka dulu bracket mounting yang untuk Intel ini, kemudian set baut dan spacernya, dan kemudian kita pasangkan bracket backplate ke bagian belakang motherboard ya. Tapi ini pastikan kalian sudah pas sesuai dengan soket di mobo kalian. Kalau 115X harus kemana, kalau 1700 harus kemana. Kalian bisa lihat di manual booknya supaya posisinya bisa pas dengan lubang yang ada di motherboard seperti ini. Kemudian kita pasang ini spacer. Oke, seperti ini guys. Ngencenginnya cukup pakai jari aja ya, tapi kalau kalian kurang yakin ya bisa pakai tang, tapi kan sayang nanti bisa merusak si spacernya ini karena ini bahannya plastik. Setelah itu kita pasang bracket mounting ini di atasnya seperti ini di bagian kiri dan kanan, dan kita beri mur untuk pengencang thumb screw di atasnya lagi. Sebelum dipasang heatsinknya tentu saja kita harus apply thermal paste, dan di sini seperti biasa saya memakai Polartherm X10, sebuah thermal paste yang cukup price performance dengan performa yang bagus, harga yang cukup terjangkau. Karena ini cuma untuk praktek pemasangan ya, saya cuma kasih 1 titik aja ya. Nanti untuk tes saya pasti akan ratakan di prosesornya, dan nggak pakai prosesor ini BTW. Lanjut kita pasang heatsinknya. Ini jangan kebalik ya, karena dia nggak simetris, nggak bisa dibolak-balik. Ini bagian belakang yang heatsinknya nggak rata, ini ada desain cekung-cekungannya, sedangkan yang depan ini ada kabel dan desainnya rata. Kita tinggal pasin aja guys baut yang ada di base plate cooler ini dengan bracket besi yang sudah kita pasang di motherboard. Nah, seperti ini sudah terpasang. Ini saya memberi contoh jadi pakai tangan semua ya, tanpa alat ya. Kalian bisa mengencangkan pakai obeng kalau dirasa pakai jari aja masih kurang kenceng. Tapi menurut saya sih udah cukup kenceng kalau kita cuma pakai jari seperti ini. Nah, untuk kabelnya ini guys, supaya display kalian bisa nyala, dia punya konektor 9 pin untuk front USB 2. Biasanya posisinya ada di bagian bawah motherboard ini nih, di area sini-sinilah. Kebetulan di motherboard saya posisinya ada di sini, jadi kalian harus colokan ke sini. Nggak harus lewat depan sih, bisa lewat belakang motherboard karena ini kabelnya cukup panjang. Kalian bisa puterin ke belakang motherboard di area kabel manajemen supaya bisa kelihatan lebih rapi. Terakhir tentu saja kita pasang kipas ini ya, fan. Nah, sudah selesai. Ini sekalian barusan saya pasang RAM supaya kalian bisa melihat clearance dengan RAM di motherboard yang sangat kecil dan minimalis ini. Di sini pun clearance antara RAM dengan fan masih jauh. Nih, kalian bisa lihat ya guys, ada sekitar 4-5 mili masih. Jadi masih oke, sekalipun kalian pakai RAM yang heatsinknya tinggi, nggak bakalan menabrak fan. Bagus clearance untuk CPU cooler yang satu ini. Dan kelihatan keren banget karena semuanya serba warna hitam. Nanti bakalan bisa lebih keren lagi kalau kita menyalakan display temperatur di sini. Jadi mendingan sekarang langsung aja kita coba tes nyala. Kita pindah ke platform AMD AM4 dengan prosesor Ryzen 5 5600 untuk pengujian. Singkat cerita, ini sudah terpasang di PC untuk pengujiannya guys. Dan saat nyala pertama kali kita bisa lihat nyala RGB di fan-nya yang cukup oke sih gradasinya. Dan displaynya BTW ini nggak bisa langsung nongol atau nyala ya, masih hitam polos. Sepertinya kita harus mendownload dan menginstal terlebih dulu aplikasinya. Kita bisa dapetin di website resmi CPS PC Cooler dengan ukuran yang nggak sampai 10 MB.
Dan aplikasinya ini ternyata super simple guys, nggak ada kustomisasi apapun. Kalau kita buka bahkan nggak ada window-nya yang besar gitu ya, melainkan cuma sebuah icon kecil di sistem tray yang bisa kita ganti antara Celsius atau Fahrenheit untuk satuan display temperaturnya. Plusnya sih jelas, aplikasi ini pastinya super ringan dan nggak membebani prosi. Untuk penampakannya ini kalian bisa nilai sendiri ya, LED digital warna putih yang rapi di bagian tengah top cover. Plus ada logo segitiga warna merah yang katanya PC cooler ini adalah Triforce. Mungkin ini semacam indikator, saya juga kurang paham sih. Nah, buat kalian yang penasaran noise atau kebisingan fan-nya saat jalan full speed itu seperti ini guys. Untuk sebuah fan 12 cm yang speednya mencapai 2200-an RPM sih tergolong normal ya, nggak berisik-berisik amat lah. FYI di sesi pengujian ini Prosi Ryzen 5 5600-nya saya overclock ke 4,5 GHz fix auto V-Core. Dan seperti biasa, pertama-tama kita jalankan WPRAM 32 stability test. Dan seperti biasa juga saya memakai dua aplikasi untuk memonitoring suhu, yakni CoreTemp dan HW Info. Hasilnya di tes multicore singkat ini, PC Cooler RT500 Digital ARBG bisa menahan suhu maksimum prosesor saya di 61,1 derajat Celcius average. Kalau kita bandingin dengan hasil tes Deepcool AG400 yang sama-sama punya fan 12 cm tapi heat pipe-nya -1 alias cuma 4 ini, ternyata hampir sama guys. Malah sedikit lebih baik di Deepcool AG400. Selisihnya menurut HW Info ada di 0,3 derajat Celcius aja. Dan kalau menurut CoreTemp, keduanya sih sama-sama ada di 61 derajat Celcius. Kita lanjut ke tes kedua memakai Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. Hasilnya untuk PC Cooler RT500 Digital ARGB, suhu maksimal prosesor saya terbaca di 64,1 derajat Celcius. Hasil yang cukup adem untuk Ryzen 5 seri 5K dengan CPU package power 90-an watt. Dan tentu saja dengan CPU package power dan kondisi yang 11-12, kita lihat hasil tes pembandingnya Deepcool AG400. Di sini selisih maksimum temperaturnya juga cuma 0,4 derajat Celcius. Nggak terlalu signifikan sih. Hasil bacaan keduanya sama-sama bagus, tapi tetap aja Deepcool AG400 masih sedikit lebih unggul secara performa dibandingkan PC Cooler RT500 Digital ARGB. Jadi intinya kalau kalian mencari CPU cooler yang price performance, saya nggak akan sarankan kalian untuk membeli PC cooler RT500 Digital ARGB Black yang satu ini. Saya akan lebih sarankan kalian untuk memilih PC cooler yang RT500TC versi biasa tanpa digital display. Atau mungkin malah RT400 yang jauh lebih murah tapi performanya cuma beda sedikit. Sedangkan yang satu ini lebih buat kalian yang mementingkan penampilan dan estetika isi dalaman dari PC kalian supaya bisa tampil beda. Kemudian juga sebenarnya ada fungsinya juga sih, bukan cuma penampilan tapi berfungsi untuk menampilkan suhu atau temperatur prosesor kita secara real time. Oke, jadi mungkin gitu aja review PC Cooler RT500 Digital ARGB Black dari saya. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.